Jemaat yang dikasih Tuhan, bertemu lagi dengan Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Pendeta Agus Gunawan. Hari ini kita akan merenungkan sama-sama bagian dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 42 dan dilanjutkan ke ayatnya 46. Saya akan membacakannya untuk kita. Orang-orang yang menerima perkataan itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Saudara, tema kali ini adalah tentang gereja itu makan bersama. Nah, saudara, ibadah Kristen pertama-tama bukanlah sebuah pertunjukan yang megah dengan panggung yang gemerlap dan juga aktor atau aktris yang hebat. Ibadah Kristen perdana juga bukanlah upacara formal dengan segala aturan baku, dengan segala tata tertibnya. Ibadah Kristen adalah persekutuan di seputar meja makan. Gereja mula-mula didirikan bukan oleh malaikat-malaikat dalam suasana yang agung mempesona atau pejabat-pejabat tinggi dalam upacara yang hikmat, tetapi oleh beberapa orang murid Yesus yang berkumpul di seputar meja makan, memecah roti bersama, makan bersama. Nah, saudara, pelayanan Yesus sendiri juga seringkali dilakukan melalui acara makan bersama. Misalnya dalam peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus menyuruh murid-muridnya mencari makanan, dan kemudian Yesus membuat mujizat dari 5 roti dan 2 ikan. Yesus juga menerima Zakeus, seorang pemungut cukai, dalam acara makan di rumahnya. Bahkan Yesus sendiri dikecam oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat saking seringnya ia menghadiri undangan makan dari orang-orang berdosa. Nah, saudara, kalau kita membayangkan persekutuan di seputar meja makan, ini biasanya adalah acara makan bersama sebuah keluarga besar. Dan yang terpenting tentu bukan makanannya. Dengan menyelenggarakan persekutuan makan bersama ini, dalam keluarga itu pasti kita mengakui satu sama lain bahwa kita adalah saudara. Karena itu suasana yang perlu dibangun dalam acara itu adalah suasana kekeluargaan yang hangat dan akrab, karena setiap orang adalah bagian dari yang lain. Dalam persekutuan itu semua mestinya ikut bergembira, bersyukur atas kesehatan, kebahagiaan sebagian dari kita. Pada saat yang sama juga semua ikut prihatin atas kesakitan dan kesusahan, dan mereka juga kemudian saling peduli satu dengan yang lain. Nah, saudara, semangat persekutuan di seputar meja makan bukanlah kumpulan orang-orang yang tidak punya masalah, tetapi orang-orang yang mau memupuk semangat perdamaian, menyelesaikan konflik, menghapus dendam, mengampuni orang yang bersalah, memperbarui hubungan yang retak atau putus, dan juga menguatkan kembali mereka yang lemah dan putus asa. Begitulah seharusnya suasana dalam setiap ibadah Kristen. Dalam pesta-pesta dan acara-acara gembira yang lainnya, di mana para peserta gembira biasanya ada orang-orang juga yang ada di belakang layar yang punya peran penting bagi suksesnya pesta tersebut. Tetapi mereka sendiri seringkali tidak ikut menikmati kegembiraannya. Mereka adalah para pelayan, seksi konsumsi, petugas keamanan. Pada zaman Yesus, kebanyakan orang mapan punya budak-budak. Kenyamanan hidup mereka sangat tergantung dari para budak itu, termasuk kalau mereka mau mengadakan pesta. Pesta orang Yahudi di masa itu membutuhkan seksi kebersihan, yaitu orang yang tugasnya membersihkan kaki para tamu. Itulah antara lain tugas para budak. Mereka harus membuat para tamu bersih sehingga bisa ikut pesta dengan nyaman, tetapi mereka sendiri tidak ikut makan, tidak ikut bergembira. Nah, Yesus sendiri saudara tidak punya budak, tetapi ia menyelenggarakan pesta. Biasanya orang yang tidak punya budak tidak berani saudara mengundang orang lain untuk pesta. Tapi dalam Yohanes 13 ayat 1-35 digambarkan bahwa Yesus melakukan pesta bukan meminjam budak orang lain, tetapi melakukan sendiri tugas yang biasanya dilakukan oleh budak-budak, yang membasuh kaki tamu-tamu yang tidak lain adalah murid-muridnya. Itu tindakan yang cukup mengejutkan dan bahkan tidak terduga saudara oleh murid-murid yang lainnya. Tetapi tindakan Yesus sebenarnya sangat penting dan indah. Ia sedang mengubah tradisi dan sebuah keyakinan bahwa sebuah kegembiraan hanya dapat dibangun di atas kesusahan orang lain. Tetapi dengan mencuci kaki tamu-tamunya, Yesus mau membuktikan bahwa perjamuan bisa tetap berlangsung dengan tamu-tamu yang bersih dan nyaman tanpa ada orang yang harus dikorbankan. Perjamuan Yesus adalah perjamuan tanpa budak.
Yesus sendiri melakukan pekerjaan para budak, tetapi bukan sebagai seorang budak, melainkan sebagai seorang merdeka yang ikut menikmati pesta itu sepenuhnya. Nah, saudara, persekutuan kita di seputar meja makan ini mestinya mencerminkan perjamuan yang diselenggarakan oleh Yesus sendiri. Tidak boleh ada orang yang diperbudak. Sebagai contoh, para koster, karyawan gereja melakukan banyak pekerjaan berat dan kotor demi terselenggarakannya acara-acara gereja. Mereka tidak boleh diperlakukan sebagai budak yang hanya dilihat tenaganya, tetapi diabaikan orangnya. Mereka adalah bagian dari persaudaraan kita, dan karena itu kita harus menikmati kehangatan persekutuan kita. Ada kepedulian, keprihatinan, pengampunan, dan penghiburan di dalam kegiatan tersebut. Dan Yesus telah membuktikan bahwa perjamuan dapat terselenggara dengan lancar tanpa yang namanya perbudakan. Kita diminta untuk meneruskan tradisi yang baru itu, yakni menjadi persekutuan di seputar meja makan yang berpegang pada keyakinan-keyakinan baru, bahwa perjamuan yang sejati dapat terselenggara sekali lagi oleh orang-orang merdeka yang melakukan tugas-tugasnya dalam semangat persaudaraan dan berdasarkan cinta kasih. Bahwa kebahagiaan, kehormatan, kecukupan sejati itu dapat dicapai dan membuat semua orang bergembira tanpa siapapun yang dikorbankan. Kebahagiaan kita haruslah menjadi kebahagiaan orang lain. Kecukupan kita haruslah menjadi kecukupan orang lain. Jadi, kapan kita makan bersama? Tuhan memberkati kita. Amin.